ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون jamaah salat Jumat rahimani wa rahmakumullah. Tidak lupa marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Nikmat yang sangat banyak, nikmat yang sangat besar, nikmat yang tidak bisa kita hitung. Hingga kita bisa hadir di masjid ini, melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, salat Jumat berjamaah. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah, untuk diberikan waktu dan kesempatan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kita akan kedatangan tamu yang mulia, bulan suci Ramadan. Selanjutnya tidak lupa salam serta salawat semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, qudwah kita, uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk di antara umatnya yang berbahagia mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahmakumullah. Beberapa waktu yang lalu, hari-hari yang telah berlalu, kaum muslimin di Indonesia disibukkan dengan pemilu. Di mana-mana yang diperbincangkan adalah pemilu. Dan tidak lama lagi kita akan kedatangan tamu yang mulia. Kita akan kedatangan bulan suci, bulan puasa, bulan diturunkannya Al-Quran, yaitu bulan Ramadan. Maka marilah kita move on, marilah kita beralih. Setelah sebelumnya disibukkan dengan dunia, marilah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambut bulan Ramadan, kita bergembira, kita rencanakan, kita siapkan bekal sehingga kita bisa menjalani bulan Ramadan dengan khusyuk, dengan penuh ibadah, dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, kita ketahui bahwasanya barangkali dari pengurus masjid mungkin sudah menyiapkan apa yang akan dilakukan pada bulan Ramadan, menyiapkan tempatnya, menyiapkan jadwal kultumnya, menyiapkan jadwal takjilnya dan lain sebagainya.
Maka demikian juga kita para jamaah hendaknya kita menyiapkan, kita merencanakan apa yang akan kita perbuat, apa yang akan kita amalkan pada bulan Ramadan. Kita sambut, kita siapkan bekal. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Yang artinya perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-197. Watazawwadu, dan berbekalah. Watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekalah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab, maka bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang memiliki akal. Jamaah rahimani wa rahmakumullah, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menyiapkan bekal di dalam menghadapi suatu amalan yang mulia. Termasuk di dalam waktu ini bagaimana kita menghadapi bulan Ramadan. Kita siapkan bekal di dalamnya. Kita ingatkan keluarga kita, saudara kita. Barangkali ada yang masih memiliki hutang puasa, atau barangkali yang belum sempat membayar fidyah. Kita ingatkan, kita semarakkan, kita perbincangkan di mana-mana bahwa sebentar lagi Ramadan. Kita hidupkan suasananya. Dan di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa inna khairaz zadit taqwa, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Maka marilah kita menyiapkan bekal tersebut. Kita menyambut bulan Ramadan dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara hikmah yang Allah Subhanahu wa taala tentukan bagi orang yang berpuasa adalah agar menjadi pribadi yang bertakwa. Maka kita siapkan bekal takwa tersebut semenjak sekarang. Kita latih diri kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, inna nas'aluka, sesungguhnya kami memohon kepadamu fi'lal khairat, bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, wa tarkal munkarat, dan bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan yang munkar. Kita siapkan semenjak sekarang. Barangkali kita terlalu lama ternina bobokkan dengan hal-hal duniawi. Maka kita siapkan dari sekarang. Yang belum biasa sholat malam, kita latih untuk sholat malam. Yang sudah terbiasa sholat malam, digiatkan lagi. Yang sementara ini jarang membuka mushaf Al-Quran, maka bukalah lagi lembaran-lembaran mushaf Al-Quran. Bacalah seayat, dua ayat, satu lembar, dua lembar, satu rubuk, dua rubuk, satu juz, dua juz. Kita giatkan lagi. Demikian juga yang biasanya terlena dengan kehidupan dunia, dia lalai dari infak dan sedekah. Maka mulailah dari sekarang memperbanyak infak dan sedekah. Dan demikian juga amal-amal perbuatan kebaikan yang lainnya. Kita biasakan diri kita semenjak sekarang melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga semenjak sekarang kita siapkan, tinggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, bahkan barangkali perbuatan-perbuatan yang mubah, akan tetapi bisa kita kurangi, maka kita kurangi hal-hal yang mubah, yang barangkali sebenarnya boleh, akan tapi kita kurangi. Apalagi hal-hal yang makruh kita tinggalkan, apalagi hal-hal yang haram kita jauhi, sehingga nanti ketika masuk bulan Ramadan kita sudah terbiasa, terdidik untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lisa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun jamaah salat Jumat rahimani wa rahmukumullah. Di antara bekal kita menghadapi bulan Ramadan adalah takwa. Selain itu juga kita memperbanyak doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kesempatan untuk memperbanyak ibadah di bulan suci Ramadan. Dan tidak kalah penting, bahkan yang pertama dan utama, kita berbekal ilmu. Kita siapkan rohani kita, bukan hanya jasmani kita, akan tetapi kita siapkan rohani kita. Kita isi dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita buka kembali pelajaran-pelajaran yang terkait dengan hukum-hukum puasa, yang terkait dengan hukum-hukum sholat tarawih, yang terkait dengan hukum zakat dan amalan-amalan yang lainnya, sehingga nanti ketika memasuki bulan Ramadan kita sudah refresh, kita sudah mengingat kembali, kita sudah siapkan diri kita, bekali dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Muhammad ayat yang ke-19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam, dan ilmuilah, ketahuilah, annahu la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wastaghfir li dzambik, dan mohonlah ampun kepada Allah akan dosa-dosamu. Jamaah rahimani wa rahmatullah. Al-Imam Al-Bukhari membuat suatu bab di dalam kitab hadisnya Sahih Al-Bukhari, babul qawli, babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab ilmu sebelum ucapan, sebelum amal. Yani kemudian Al-Imam Al-Bukhari membawakan ayat yang saya sebutkan tadi, surat Muhammad ayat yang ke-19, dan ilmuilah bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Yakni bahwa untuk keimanan, untuk menyatakan la ilaha illallah, perlu didasari dengan ilmu. Demikian juga untuk kita melaksanakan ibadah puasa, untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih, untuk membaca Al-Quran, untuk berzakat, dan melaksanakan amalan-amalan di bulan Ramadan, kita perlu bekal ilmu. Apa saja yang diwajibkan bagi orang yang berpuasa, apa saja yang disunnahkan bagi orang yang berpuasa, apa saja yang dimakruhkan, apa yang dimubahkan, apa yang diharamkan bagi orang yang berpuasa, apa saja yang membatalkan puasa, apa saja adab-adab yang harus dilakukan oleh orang yang berpuasa. Marilah kita buka kembali. Barangkali kita memiliki buku panduan Ramadan, atau mungkin kita mengikuti majelis-majelis taklim yang menyampaikan tentang hukum-hukum seputar Ramadan, atau mungkin kita mendengarkan ceramah-ceramah di televisi atau melalui YouTube atau semisalnya tentang hukum-hukum seputar Ramadan. Dengan demikian kita akan masuk pada bulan Ramadan dengan ilmu, dengan keimanan, wa insyaallah ta'ala kita berharap kepada Allah
termasuk di dalam yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan keimanan, dengan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Barakallahu lakum. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.